efisien. Hanya biasanya relatif besar, ini tinggi kok, kan gitu ya. Tapi kalau hanya di bawah, berarti kan efisien tuh, rendah ya. Itu dicapai untuk yang ukurannya 0,1 sampai 0,5 mm diameter partikelnya. Nah, jadi jelas ya bahwa semakin kecil ukuran partikel itu semakin kecil pula terjadinya difusi eddy. Maka A-nya bisa ditekan. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang masalah umum elusi itu ini kayaknya sudah saya kemarin. Bahwa kadang-kadang kita itu butuh kompromi gitu ya mahasiswa sekalian. Kalau saya buat kecepatannya itu misalkan 5 mili per detik gitu, ternyata hasilnya seperti ini. Tapi kalau saya kurangi kecepatannya bisa seperti ini. Nah, terus bagaimana solusinya? Ya kita lakukan dengan ini. Satu, running pada beberapa kondisi. Kita harus coba-coba. Maka memang trial and error itu kadang-kala tidak bisa kita hindari ketika kita melakukan kromatografi dengan metode kromatografi. Jadi kita coba-coba dulu, sehingga kita bisa tahu mana yang terbaik. Boros Ibu, ya memang boros. Tapi coba-cobanya tetap harus ada reference ya. Reference itu ada acuan. Anda kan harus tahu dulu ini senyawanya apa, fase geraknya apa, kan bisa kita nggak sambil merem gitu loh maksudnya ya. Kita sudah bisa tahu sifat-sifat karakteristik analitnya. Atau elusi terprogram, yaitu merubah kondisi selama running. Misalkan nih, kalau ini terjadi pada kromatografi gas, bisa jadi pada menit, ini kan bawah menit ya, fungsi menit ya. Bisa jadi pada menit kesekian, temperatur ovennya itu, temperatur yang digunakan untuk memanaskan kolom itu kurang tinggi. Makanya di program, ketika pada menit kelima, ovennya saya naikkan supaya panasnya dalam kolom semakin bertambah. Tujuannya apa? Supaya analit yang berikutnya itu bisa menguap dengan sempurna. Itu loh maksudnya. Jadi kita mengubah-ubah selama running, selama elusi. Boleh seperti itu. Nah, ini sudah habis. Ada yang mau ditanyakan? Kan runningnya bisa diubah bisa. Oke, baik. Nah ini ada pertanyaan. Ada siapa Mbak namanya Mbak? Maulida. Ya. Kalau memang tadi disebutkan boros, ya memang karena kita tidak bisa hindari ya, karena trial and error itu boros. Bisa nggak kalau menggunakan komputasi? Nah, saya kira bisa. Tapi seperti apa programnya saya tidak tahu. Jadi kalau komputasi itu kan kita kan melakukan simulasi ya, simulasi. Kalau asal ada softwarenya, saya kira bisa. Biasanya begitu nanti yang kalau komputasi itu Pak Darlin ya sama Pak Demi ya. Jadi dengan mengsimulasikan baru kemudian diujikan secara basah di laboratorium. Mungkin bisa aja. Tapi gini maksud saya, trial and error-nya juga kemudian apa sih ya tadi saya bilang sambil merem itu ya artinya coba sembarang enggak ya kita tahu dulu ini kira-kira jadi kita pelajari dulu kan karakteristiknya supaya menghindari tidak banyak kesalahan dalam coba-coba tadi. Sehingga bisa menekan iya. Karena memang mahal ya GC itu satu sampel injeksinya bisa 350.000. GC tapi ya GC. Ya, kita belum masuk ke GC, ini masih teori secara umum. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya kalau yang di rumah paling kepo pindah temennya ini. Nih. Ini teman Anda semua ini. Banyak sekali hari ini ada 16 ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sudah? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya. Saya lanjutkan. Baik. Yang di rumah nggak ada yang tanya ya? Betul Ibu. Ya. Nah,
Sudah dilihat slide-nya? Berikutnya adalah tentang kromatografi gas. Ya, sudah Anda kemarin sudah mempelajari teori kromatografi dan parameter-parameternya, ada faktor selektivitas, faktor kapasitas, kemudian faktor retensi, kemudian efisiensi, resolusi ya, sampai pelebaran tinta seperti apa mengatasinya. Maka berikutnya kita akan masuk pada jenis kromatografi. Nah, apa yang pertama yaitu kromatografi gas ya. Kromatografi gas itu berarti fase geraknya gas ya. Baik. Seperti apa kromatografi gas? Tipe kromatografi gas itu ada 3 ya. Kalau jenis kromatografi itu pertama kita bedakan berdasarkan fase geraknya, yaitu fase gerak itu kan ada 2 macam ya, gas dan cair, maka berikutnya kita membaginya berdasarkan jenis fase diamnya. Kromatografi ada 2, kromatografi gas dan kromatografi cair. Kromatografi gas sendiri dibagi 3. Pembagian kromatografi gas menjadi 3 itu didasarkan pada jenis fase diamnya. Ya, maka penyebutan kromatografi gas cair itu fase geraknya gas, fase diamnya cair. Kromatografi gas padat, fase geraknya gas, fase diamnya padat. Begitu juga kromatografi gas, fase terikat, fase geraknya gas, fase diamnya fase terikat. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada 3 tipe kromatografi gas berdasarkan jenis fase diam. Pertama adalah kromatografi gas cair. Berarti fase diamnya cair yang terabsorb pada permukaan padat. Jadi kromatografi gas cair itu fase diamnya itu cairan. Ya. Terus cairan bagaimana? Bagaimana bisa cairan dilewati gas? Karena kan fase geraknya gas. Maka yang cairan ini harus terabsorb di permukaan padatan. Jadi dia nempel di bagian dalam kolom biasanya. Sehingga kalau kita lihat misalkan selang gitu ya, itu tengahnya lubang, tapi dinding bagian dalam selangnya itu ditempeli fase diam yang cairan tadi. Paham ya? Nempelnya itu fisik ya. Ini kalau saya gambarkan. Nih, kalau dilihat dari ujungnya gitu ya, itu gini. Terus, aduh, ini kok, ya udah jelek banget ini. Lari-lari, ini karena bukan punya saya. Saya tadi lupa nggak bawa, ini punya tante. Enak dipakai, lari-lari semua. Nah, kan begini. Nah ya, nah gini. Aduh. Nah gini ya, saya ini. Aduh, kok jelek. Bentar ya. Gini. Nah, ini dari ujung ya. Dari ujungnya, misalkan begini. Kita lihatnya dari sini ya, ujungnya. Itu fase analitnya, fase diamnya di mana? Nempel di sini loh. Nah, nempel di sini. Nempel di dalamnya ini. Nah, nempel. Ini fase diamnya nempel. Nah, ini rongga ini yang dilewati oleh FM, fase gerak ya, gitu. Kemudian, nah, tapi nempelnya itu terabsorpsinya adalah secara fisik, jadi nempel saja. Memang harus sabar. Satu. Nih, fase yang cair itu terabsorb pada permukaan padat pada bagian dalamnya, merupakan tipe yang umum, ini banyak digunakan. Nah, yang kedua apa? Fase diamnya memang padat, memang padatan, ya padatan dimasukkan dalam kolom gitu aja. Nah, yang ketiga, gas fase terikat. Fase diamnya adalah suatu material organik yang terikat secara kimiawi menggunakan ikatan kovalen dengan suatu permukaan padat. Bedanya dengan yang atas apa? Kalau yang atas itu terabsorb ya, nempel itu karena gaya absorpsi ya, absorpsi itu relatif masih pas, bisa terjadi desorpsi ya. Tapi kalau yang bawah dia tidak terabsorb tapi terikat, sehingga apa? Jelas lebih kuat. Yang fase terikat, fase diamnya itu nempelnya kuat di dalam kolom karena dia terikat, gitu loh. Tapi kalau yang atas itu dia
nempel di bagian dalam kolom saja. Tapi kalau ini dia nempel, diikatkan dengan suatu padatan pendukung dan padatan pendukungnya ada di dalam kolom. Yang itu sudah kuat gitu ya. Nah, begitu. Prinsip kerjanya dalam kromatografi gas itu seperti apa? Sampel dalam hal ini ya, analit yang akan kita tentukan atau bisa juga disebut sebagai solut, zat terlarut, dilarutkan dalam suatu pelarut yang sesuai. Kemudian sampel dan solvent diuapkan. Jadi harus dipastikan yang bisa digunakan kromatografi gas adalah senyawa yang mudah menguap. Bagaimana Bu kalau ternyata instansi saya bekerja itu tidak punya instrumen lain, hanya adanya GC, padahal sampel saya tidak mudah menguap. Bagaimana caranya? Berarti Anda harus membutuhkan oven yang bisa memanaskan di atas titik didihnya, supaya dia dalam keadaan menguap. Kemudian yang kedua apa yang Anda harus perhatikan? Pastikan senyawa yang dipanaskan itu tidak rusak ketika pada suhu pemanasan. Ya, contohnya asam amino itu jelas tidak bisa menggunakan GC. Kenapa? Karena asam amino ketika pada temperatur 70 ikatan peptidanya putus. Protein ya maksud saya. Ketika putus, ya sudah jadilah asam amino. Nah, asam amino bisa rusak karena ada nitrogennya ya. N-nya aja bisa rusak, bisa enggak. Itu artinya kalau sampelnya protein pasti menggunakan LC. Kromatografi cair. Jadi nggak bisa dengan GC karena rusak. Nah, seperti itu contohnya. Sudah, jadi sampel dan solvent harus dipastikan bisa menguap. Kemudian uap solvent, uap pelarut dan analit tadi itu kemudian dibawa melewati kolom oleh suatu gas yang inert. Baik, mahasiswa sekalian, fase gerak yang dimaksud dalam GC itu hanya 4 macam ya. Jadi fase gerak dalam GC hanya 4 macam. Apa saja ini? Nih. Hanya gas helium, argon, nitrogen, dan hidrogen. Maka dari itu fase gerak dalam GC itu disebut juga sebagai gas pembawa atau gas karier. Ya, karena sebenarnya dia tidak bereaksi, dia hanya membawa saja. Ini kan gas inert semua. Inert kan nggak mudah bereaksi. Jadi helium, argon, nitrogen, hidrogen. Mana yang paling mudah? Paling sering dipakai, yang paling moderat, yang paling disukai oleh analis? Helium, ringan, relatif stabil ya. Kalau argon katanya mahal, N2 juga treatmentnya susah. Hidrogen mudah meredak. Nah, maka biasanya mana? Helium yang digunakannya. Nah ini, baru lagi ke sini. Oke, uap solvent dan solut dibawa melewati kolom oleh satu gas yang inert atau fase geraknya ini. Catatan, fase gerak tidak boleh berinteraksi dengan komponen yang akan dipisahkan, tapi kira-kira memang tidak akan bereaksi walaupun memang gasnya inert semua kok. Kan helium, argon, nitrogen itu kan inert ya, nggak akan bereaksi. Berikutnya, pelarut itu akan melewati kolom. Nah, ketika sudah dalam keadaan gas, pelarut itu akan masuk ke dalam kolom, membawa analisnya. Pemisahan terjadi karena ada interaksi antara solut dan fase diam. Sudah saya kira Anda sudah tahu. Nah, kemudian ketika ada interaksi antara solut dengan fase diam, kemudian ada yang keluar dari kolom, maka itu kemudian dicatat atau dideteksi oleh detektor. Jadi di ujung kolom itu pasti ada detektornya kalau dalam kromatografi instrumen. Ya, itulah yang membedakan dengan kromatografi konvensional. Kalau kromatografi konvensional siapa detektornya? Mata kita kan? Oh ini sudah keluar, sudah terpisah. Kalau itu senyawanya berwarna kita bisa lihat. Terus kalau sudah sampelnya nggak berwarna, jumlahnya sedikit, nah pakai apa? Pakai instrumen. Kita bisa menggunakan alat pembantu yang mendeteksi, namanya detektor. Nah, detektor dalam GC itu banyak ya, banyak macamnya. Di antaranya ada TCD, Thermal Conductivity Detector. Ada FID, Flame Ionisasi Detector. Kemudian ada Thermoionic atau ECD, Electron Capture Detector, dan seterusnya. Bahkan ada spektroskopi yang juga bisa menjadi detektor dalam kromatografi. Spektroskopi massa yang nanti akan diberikan setelah UTS dalam mata spektroskopi. Makanya dulu kalau kromatografi instrumen itu ketika spektroskopi analitik dan kromatografi analitik belum dipisah, pemberian kromatografi itu setelah spektroskopi. Karena ada materi spektroskopi yang dia berfungsi sebagai detektornya kromatografi gitu. Yaitu apa? Kromatografi massa, di mana nanti massa itu biasanya diberikan terakhir setelah ini akan belajar spektroskopi ya, UV, IR, seterusnya sampai nanti terakhir. Tapi tidak apa-apa kan semester ini Anda juga dapat gitu ya. Begitu. Nah,
Sekarang komponen dasar yang digunakan dalam GC itu apa? Pertama adalah gas pembawa. Tadi sudah disebutkan ya, ada 4 macam. Kemudian sistem injeksi sampel. Jadi ada suatu sistem bagaimana alat itu instrumen sampel itu bisa masuk dan kemudian dia bisa teruapkan dengan sempurna. Ada satu sistem injeksi sampel namanya. Kemudian kolom kromatografi. Nah ini jantung pemisahan ya di kolom ini. Keberhasilan pemisahan itu di mana? Di kolom ya, karena di situ ada fase diam yang tempat untuk menahan retensi dari analitnya. Banyak kolom tersedia. Banyak kolom itu sudah mengandung, di dalamnya sudah ada fase diamnya, stationer phase, dan banyak macamnya, banyak jenisnya. Sekali lagi kita nggak bisa ganti fase diam dalam kolom ya. Kalau kita mau kita ganti jenis fase diamnya, maka kita harus ganti kolomnya. Karena yang memasukkan fase diam dalam kolom itu ya pabrik. Kita tinggal beli dengan menggunakan ya, gitu. Nah, komponen berikutnya setelah kolom adalah oven. Nah, ini. Oven itu biasanya diletakkan di luar kolom atau kolom itu dimasukkan dalam oven untuk menjamin temperatur dalam kolom itu tetap di atas titik. Kalau oven dalam kromatografi gas itu bisa isotermal, bisa temperatur terprogram. Maksudnya apa? Isotermal itu mulai kita injeksi sampai analit itu keluar kolom, temperaturnya sama, isotermal. Misalkan 120 derajat terus, gitu ya, running itu sama. Tapi ada juga yang di menit kesekian saya naikkan temperaturnya, di menit saya turunkan lagi, itu namanya temperatur terprogram. Bila mana kita harus menggunakan temperatur terprogram, bila resolusinya kurang baik, ya yang tadi itu, yang deket-deketan tadi, itu kan kurang baik resolusinya. Biasanya diatasinya dengan apa? Kalau itu GC ya. Recording stopped. Biasanya dengan mengubah temperaturnya. Ini bisa jadi tidak teruapkan sempurna. Masih aerosol, makanya saya naikkan pada menit kesekian. Temperatur terprogram itu tujuannya itu untuk meningkatkan resolusi atau untuk memperbaiki efisiensi. Setelah itu detektor ada banyak macamnya ya. Kalau disingkat tuh FID, flame ionisasi detektor, TC, thermal conductivity, ECD, electron capture, dan seterusnya, MS, mass spectroscopy. Kemudian setelah itu ada pencatat. Jadi detektor itu fungsinya mendeteksi analit yang keluar dari kolom. Setelah itu hasil pendeteksiannya itu dikonversikan dalam bentuk kromatogram. Nah, siapa yang menampilkan kromatogram? Namanya meter. Nah, gitu ya. Ya kayak printer sih gitu ya. Yang nanti keluar cat-cat itu. Pita-pita itu. Nah, itu dikeluarkan dari meter ya. Atau biasanya sudah terintegrasi dengan sistem softwarenya kromatografi itu. Nah, ini kira-kira alatnya, gambaran ini kita punya ya. Nanti insya Allah biasanya kalau instrumen ada praktikumnya memang. Kayak kemarin kan 2019, praktikumnya hanya sekali melihat, ya lumayan lah, bisa lihat jenis GC dan praktek penggunaan ya. Gantian tapi itu maksudnya. Ini, seperti ini. Kita lihat kolom di mana letaknya. Di sini, nanti ada gambar di sini. Terus sistem injeksi di mana? Di sini, yang Anda lihat kayak kuning-kuning ini ya. Gitu. Kemudian ini tombol-tombolnya. Terus detektornya di belakang nggak kelihatan lah. Nah kira-kira, gini. Nih, ini tabung gas. Jadi gas pembawa itu dimasukkan dalam tabung yang ada regulator untuk mengatur kecepatan alirnya. Kemudian di dalamnya itu ada kolom. Nah kita lihat kolomnya itu seperti kumparan ya. Kolom dalam GC itu diameternya kecil kayak kawat. Nah, terus handlingnya gimana? Untuk memudahkan pembawa. Digulung gitu. Berapa panjangnya? Bisa sampai 30 meter. Panjang banget ya kolomnya, tapi memang kecil ya, maka sampel yang dimasukkan juga kecil gitu. Dan detektor juga di sini. Ini saya kira begitu. Ini sistem gambaran skema alatnya. Kemudian, ini ilustrasi saja ya. Misalkan ini sampel dengan 4 macam komponen mau dipisahkan ya. Kemudian kita lihat. Ketika mulai diinjeksikan, ternyata jalannya nggak sama. Yang merah lebih dulu ujung kolom. Ini out ya. Dengan aliran fase gerak helium. Ternyata yang warnanya ungu, segitiga ini, itu tertinggal. Kenapa? Karena dia high affinity. Lebih mudah terdistribusi. Ikatannya kuat lah ya. Daya tariknya itu, afinitasnya, kekuatan tariknya kuat kepada fase diam. Sebaliknya yang merah, low affinity. Jadi dia
interaksinya nggak lama, segera keluar lagi dari kolom. Nah, begitu ya. Nanti sampelnya, nih, kalau kita lihat ini, nah ini kan sebenarnya nggak bagus ini pemisahan. Jadi ini overlap loh, ujungnya nggak terpisah. Gitu. Nah Bu, kalau dapatnya segini gimana kita ngitung W-nya gitu ya? Ya nanti integrator alat yang menunjukkan berapa W-nya kalau mau menghitung efisiensi. Ya artinya itu sudah ada tampilan dari kromatogram. Baik, nah seperti itu. Sudah, sekarang kita ke... Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Waduh. Saya izin ambil gambar ya, Anda ya. Saya share di grup. Anda sudah ada kuliah daring sebelum saya ini, semester ini? Jadi ini yang pertama? Loh yang dosen-dosen Pak Darlin, Pak Edemi. Oh, padahal harusnya itu dulu itu lebih mudah kok. Tentunya dosen-dosen yang laki-laki yang itu kan lebih. Saya infokan di grup biar semangat teman-teman. Artinya dosen semangat, mahasiswa juga semangat ya. Istirahat dulu ya.